Saya katakan amin, amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian yang diberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik Bapak-Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, izinkan saya menyampaikan firman Allah dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dengan tema kunci meraih masa depan yang penuh harapan. Kunci meraih masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, kalau kita baca pasal 1 atau 29 ayat 1, kita tahu tujuan daripada firman Allah ini datang kepada orang-orang Yehuda. Orang-orang Yehuda sedang ditawan di Babel, dan Yeremia dipanggil untuk melayani orang-orang Yehuda. Sebenarnya saudara-saudara bisa bedakan ya, sebenarnya ada dua suku, yaitu Israel dan Yehuda. Karena Israel akhirnya terpecah setelah matinya Raja Salomo. Setelah mati Raja Salomo, Israel terpecah jadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yaitu satu kerajaan yang disebut kerajaan Israel, ibu kotanya adalah Samaria. Makanya kalau kita baca Yohanes pasal 4 itu bagus. Yesus berkata kepada perempuan itu, dia berkata, akan ada waktu di mana orang akan berdoa atau menyembah bukan di gunung itu, yaitu gunung Gerisim. Gunung Gerisim adalah gunung tempat orang Samaria menyembah Tuhan. Jadi 10 suku mengikuti atau membentuk satu bangsa yang disebut bangsa Israel. Dan ada 2 suku yang terbentuk menjadi suku Yehuda. Jadi kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, sudah akan mengerti. Itu sedikit latar belakang. Jadi ketika mereka dibuang ke Babel, janji Tuhan ini datang kepada mereka. Saya punya rencana, aku punya rencana yang luar biasa. Ketika saya menghubungkan ayat ini dengan kondisi sekarang, ada pertanyaan. Hari-hari ini ada banyak orang pesimis. Orang mengatakan begini, sekalipun janji Tuhan tidak mungkin bisa mengubah keadaan Indonesia, karena para pengusaha pun angkat tangan. Di masa Covid ini semua orang mengangkat tangan, seluruh bidang mengangkat tangan, karena mereka berpikir untuk bermimpi hidup menjadi luar biasa, hidup sesuai janji Tuhan model begini, yaitu hidup penuh harapan. Di tengah pengharapan ini, sebuah janji yang bohong adanya. Para pengusaha pesimis, para pebisnis pesimis, bahwa di tengah-tengah Covid model begini, ini tidak mungkin terjadi yang namanya masa depan yang penuh harap. Beberapa orang guling tikar, beberapa bisnis hancur di masa-masa Covid ini. Beberapa usaha tutup, beberapa pebisnis gagal dan bangkrut. Sehingga kalau ada pebisnis yang bicara tentang sukses di waktu-waktu ini, orang akan angkat tangan dan berkata itu mimpi. Bahkan perbankan pun mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Kalau saudara-saudara lihat hari-hari ini ada isu, apakah ini benar atau tidak saya tidak tahu. Ada isu, kalau saudara sering ke ATM, selalu ATM itu rusak. Katanya itu bukan ATM rusak, tapi karena mereka sadar bahwa di musim Covid begini, orang tidak suka tabung, tapi orang suka tarik. Sehingga bank tidak punya dana untuk bisa meminjamkan kepada orang lain. Nah, jadi saudara, sisi lain, para ekonom atau para pebisnis takut untuk ambil modal yang besar-besar di masa Covid ini. Kalau ambil modal besar, mereka belum tahu ada keuntungan atau tidak. Sedangkan kalau mereka tidak ambil modal, bisnis mereka mati. Tidak ada jaminan. Demikian saudara dengan latar belakang Yehuda. Yehuda sedang ada di pembuangan di Babel. Mereka tidak ada punya gairah sebenarnya. Kondisi mereka dengan janji Tuhan ini terbalik. Tapi sekali lagi, setelah 70 tahun genapi. Saudaraku, saya percaya Covid ini bikin orang tidak tentram, tidak tenang, pikiran, cemas. Tapi saya mau bilang sama saudara sebagai anak Tuhan, saudara yang kita live streaming, yakinlah Tuhan pemegang hidup saudara. Amin. Yakinlah Tuhan pemegang hidup saudara. Saudara, saya ingat waktu awal-awal Covid, ya, saya stres sebagai seorang gembala. Sisi lain saya harus memberi makan rohani, dan sisi lain saya merasa saya tidak punya uang untuk memberi makan jemaat.
Dan saya berdoa habis-habisan kalau bisa ada orang bantu. Ya memang kita bantu tapi sedikit. Lalu saya berpikir apakah ini terjadi? Ternyata tidak. Tapi saya lihat Tuhan selalu campur tangan dalam hidup. Sampai hari ini kita masih ada makan, kita masih ada minum, kita masih ada uang. Bukti bahwa apapun kondisinya tidak bisa mengubah rencana Tuhan dalam hidup saudara. Ada amin? Saudara, ketika saya bicara tentang kunci meraih masa depan yang penuh harapan, apa yang harus kita lakukan untuk meraih janji Tuhan? Ingat, saudara dengar pesan saya. Sekalipun ini janji Tuhan, hidup ini tidak gratis. Hidup ini apa? Tidak gratis. Hidup ini tidak gampang. Tetapi marilah kita belajar firman Tuhan. Apakah janji ini datang dengan sendirinya terjadi atas hidup saudara? Hanya karena janji ini ada di firman Allah, hanya karena janji ini ada di Alkitab, hanya karena Allah yang janji. Apakah dengan otomatis itu terjadi atas hidup saudara? Belum tentu. Belum tentu. Saudara-saudara, kalau saudara lihat iklan-iklan, saudara harus ikut iklan punya petunjuk, betul ya? Misalnya, kalau saudara lihat bank-bank, nanti setiap akhir tahun ada hadiah, mobil, televisi dan sebagainya kan? Itu sudah ada. Hadiah jutaan, ratusan miliar rupiah di bank BRI, bank NTT. Tapi apakah semua dapat? Tidak. Kenapa semua tidak dapat? Pertama, ada syaratnya. Saudara harus sering-sering tabung. Jadi yang tidak sering-sering tabung sudah tidak dapat. Hadiah ada, syaratnya harus dilakukan. Demikian waktu Tuhan janji kepada orang Yehuda, selalu ada syarat yang Anda harus lakukan. Ada amin. Ada orang ambil ini janji langsung plek dalam hidupnya tanpa melakukan apa-apa dalam hidup. Ada 5 perkara yang saudara harus lakukan demi meraih janji Tuhan di dalam kehidupan hari-hari ini. Saudara, yang pertama, jangan berhenti untuk tetap berusaha. Dengar baik-baik. Yang pertama, jangan berhenti untuk tetap berusaha. Ada harga yang harus kita bayar. Saudara, ayat 7 coba kita baca. Saudara, Yeremia pasal 29 ayat 11 janji. Tapi di sebelum ayat 29 ayat 11 ada hal yang harus Anda lakukan. Coba kita baca ayat 7. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau saudara lihat kata sejahtera ini muncul di dalam ayat 11 tadi. Mundur ke ayat 11. Saudara lihat ayat 11-nya. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah Tuhan, yaitu rencana apa? Saudara lihat, sejahtera tidak. Antara ayat 7 sejahtera ada, ayat 11 sejahtera ada. Seolah-olah dia mau bilang, kalau engkau mau dapat sejahtera di ayat 11 ini, mundur ke ayat 7, kembali ke ayat 7, kembali ke ayat 7. Saya baca ulang, usahakanlah kesejahteraan. Jadi sekalipun itu ada janji sejahtera, tapi orang Israel harus usahakan tetap sejahtera. Maksudnya begini, kalaupun dia janji sejahtera, orang Israel tidak bisa pangku-pangku tangan lalu berkata Yesus janji. Duduk-duduk saja, ongkak-ongkak kaki, tidak bisa. Harus ada usaha, harus ada kerja keras, harus ada bayar harganya dari diri kita. Apa itu? Kalau saudara, saya tidak bisa munculkan di sini, tapi saya coba baca. Kalau saudara baca kembali pada Yeremia 29, tidak usah mundur kemana-mana, tidak ada di sini. Yeremia 29 ayat yang keempat bilang begini. Apa arti usahakanlah? Ternyata di ayat 4 bilang begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambil istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkan istri bagi anak-anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saudara, di tengah keputusasaan, Tuhan datang kepada mereka, saya janji sejahtera, dan itu akan saya lakukan. Tapi bagianku adalah berjanji, aku akan melakukan dan menggenapinya. Tapi kita harus flow. Saya kerjakan bagian kamu, kamu kerja bagian kamu. Yaitu tadi dia bilang, tetap dirikan rumah, tetap bikin rumah, tetap kerja kebun, tetap kawin-mawin, supaya bangsa ini tidak punah. Begitu di tengah perbudakan di Babel. Ada hal yang
firman tetap dikerjakan orang Israel sekalipun di tengah krisis. Saudara, saya tahu usaha di musim krisis seperti COVID ini keuntungan sedikit, tapi teruslah lakukan, karena sejahtera itu akan datang dalam hidup. Sejahtera dengan Babel tidak gratis. Sejahtera tidak datang murahan. Sejahtera datang karena ada orang-orang yang bayar harga dalam hidupnya. Ada amin. Saudara, kerja saja. Karena sering saya ulang-ulang, saya tidak akan bosan-bosan. Saudara yang kuliah, kerjakan seluruh tugas saudara. Apa saja yang saudara bisa kerjakan, kerjakan. Karena janji Tuhan tidak pernah berdusta dalam hidup saudara. Amin. Kerja saja, belajar saja yang kuat. Apa yang bisa Anda lakukan di tengah-tengah hidup susah ini, kerjakan. Kalau tidak, sejahtera itu hanya janji dan mimpi. Ada seorang berkata begini, kalau Anda mau supaya mimpimu jadi kenyataan, bangunlah dari tidur atau bangunlah dari mimpi. Sekali lagi, ada orang mengatakan, kalau engkau mau supaya mimpimu jadi kenyataan, bangunlah segeralah dari mimpimu dan kerjakanlah apa yang menjadi mimpimu. Sudah mengerti sampai di sini? Mimpi boleh, tapi mimpi tidak datang dengan sendirinya. Mimpi lahir dari kerja keras. Mimpi lahir dari kerja keras dari orang-orang yang tidak pantang menyerah, khusus di tengah-tengah hidup yang sulit ini. Katakan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di tengah musim ini kita kerjakan bagian kita. Bekerja keras, belajar keras, berusaha keras, jangan menyerah, apa saja. Ya, saya tahu beberapa orang jualan dan kadang tidak untung. Kemarin saya dengar ada yang menceritakan bikin nasi kuning banyak-banyak, sudah pikir laku, ternyata setelah dibikin tidak laku sama sekali. Jadi dibagi orang-orang yang lewat. Besoknya orang tanya, Mama tidak jual nasi? Kemarin jual nasi, sudah ada yang tanya. Setelah subagi ini hari, besok orang tanya. Lihat, hidup ini jangan menyerah, tetap usaha, tetap kerjakan bagian saudara. Biarkan Tuhan yang memberkati apa yang Anda kerjakan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, lamar kerja saja, ditolak, lamar lagi, ditolak, lamar lagi. Sehingga kalau saudara sering-sering lamar di tempat kerja, bosnya ini kayaknya dia mau kerja betul-betul di tempat ini, kayaknya anak ini harus diterima. Tapi kalau saudara lamar satu, kebetulan dua yang punya perusahaan di sebelah dengan yang di sini sama-sama, dia bilang, oh itu tahu ini nama, oh dia suka keliling, sudah tahu berapa ribu kantong, semua dia kasih. Saudara kerjakan bagian saudara dan biarkan Tuhan memberkati apa yang kamu kerjakan, karena tidak ada sia-sia kita kerjakan. Katakan amin. Jadi itu rahasia pertama, saudara sudah mengerti ya. Jadi selalu membaca ayat sesuai dengan apa konteksnya, dan saya sudah menjelaskan konteks usaha di sini bukan sekedar berdoa, usaha di sini bukan sekedar menyerah dan menyerah dengan keadaan, tapi harus ada yang kita kerjakan. Saudara-saudaraku yang diberkati, yang kedua, kalau pertama jangan berhenti berusaha, selalu ada harga yang harus kita bayar. Yang kedua, jangan sembarangan bergaul, apalagi mendengar nasihat yang salah dari orang yang salah. Saudara yang baik-baik, jangan bergaul sembarangan dengan atau apalagi mendengar sesuatu yang salah dari orang yang salah. Mari kita baca ayat selanjutnya. Sebelum Yeremia 29 ayat 11, ternyata ayat 8-9 memberi kita jawaban. Apa itu sejahtera? Apa yang bisa mendatangkan sejahtera? Yang kedua, sesungguhnya ayat 8-9, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, jangan kamu diperdayakan oleh apa? Nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi mereka yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi begini, dia latar belakang. Yehuda ini karena buat dosa, karena berontak, raja-rajanya tidak takut Tuhan, Tuhan izinkan mereka dibuang ke Babel. Sekarang ada nabi-nabi yang dipilih oleh raja. Jadi kalau saudara baca tentang raja-raja itu, nabi-nabi itu dipilih sesuka maunya raja. Jadi kalau ada raja, ada nabi yang bicara keras sesuai firman Allah, hantam dosa, dia singkir.
Dia ambil nabi-nabi yang bikin janji mulu-mulu, gitu. Dia ambil janji-janji yang bisa bikin janji sekalipun itu janji palsu. Jadi dia ambil nabi itu untuk berdiri, dan nabi-nabi ini selalu bilang begini, tenang Israel, tenang Yehuda, berdosa pun tidak apa-apa, karena Tuhan akan janji selalu memberi damai sejahtera. Nah, tapi nabi-nabi yang benar tidak. Nabi-nabi berkata begini, kalau kau lihat sejahtera, tidak ada cara lain, bertobat, gitu. Jadi antara ada dua nabi, ada kelompok nabi yang mengajarkan janji yang sama, yaitu damai sejahtera, tapi satu menghalalkan semua cara, termasuk berdosa pun tenang, Tuhan kasih sejahtera. Tapi ada nabi yang berkata, no, untuk melihat sejahtera, sungguh-sungguh dengan Tuhan, takut Tuhan, hormat Tuhan, bertobat, kira-kira begitu. Dan yang dia menasihati, ada yang saya sebut sebagai teman. Nabi itu kan teman harusnya, tapi teman yang menyusahkan orang Israel. Saudara-saudaraku demikian. Banyak kali bukan Tuhan tidak bisa menggenapi janjinya, tapi kita salah bergaul, salah mendengar nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Ada. Saudara bersyukurlah kalau temanmu yang tegur saudara, jangan loh, itu salah. Kadang-kadang kita lebih suka bergaul dengan orang yang mengatakan, lu terlalu waktu. Tapi orang yang menegur saudara marah, betul ya? Saat ini tersinggung orang. Kalau saudara tidak percaya apa kata firman Allah. Jadi yang kedua, jangan bergaul dengan orang sembarang. Jangan menerima nasihat dari orang yang salah, apalagi nasihat yang salah. Coba lanjut, ayat yang lain mengatakan begini. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, saudara dengar ini. Persis. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang, yang tidak berdiri di jalan orang. Jadi ini teman-teman yang salah, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Arti gini, bergaul itu penting. Selalu saya bilang apa? Sahabatmu adalah masa depan. Selalu saya bilang, sahabatmu adalah masa depan. Saudara bergaul dengan orang takut Tuhan, yang menasihati saudara jalan Tuhan, saya yakin hari ini hidupmu bagaikan orang di Yehuda, kacau balau. Tapi saya yakin ada waktu di mana waktu Tuhan akan berkarya lebih hebat dalam hidup saudara. Tapi sebaliknya, sehebat-hebat apapun hari ini, kalau kau bergaul dengan orang yang salah, hancur hidup. Alkitab yang bilang, yang lanjut lagi. Di dalam ayat yang lain dikatakan, Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Dengan baik, kalau betul-betul dia temanmu, dia akan tegur pada waktu engkau salah. Ada amin. Jadi kalau saudara ada di sini, maafkan. Sebagai hamba hanya dengar khotbah saya, ada waktu di mana saya akan bicara cukup keras untuk saudara, bahwa dosa is dosa. Dosa akan menghancurkan hidup saudara. Siapapun Anda, apapun yang Anda lakukan, kalau dosa is dosa, dosa tetap dosa. Dosa tidak menghasilkan perkara-perkara baik. Nah, kalau saudara lihat ini, ada sahabat yang mendatangkan kecelakaan. Sudah tahu saudara, tadi pagi saya bilang, sudah tahu saudara pacaran tidak seiman, tapi dia bilang sudah cocok, seras, mantap. Kalau saudara dengan bangga, oh iya, engkau harus dukung beta ini, ya, bertobat, ada. Teman yang baik dia berkata, lu tahu tidak? Firman Tuhan bilang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Itu teman yang baik. Jadi selalu ada teman, dua teman nih di samping kiri kanan saudara, yang kelihatannya nasihat baik. Sudahlah, nanti lu bisa bawa dia, lu bisa menangkan dia. Dia kan tidak percaya iman, tidak sama dengan saudara kamu kan. Berdoa, pasti Tuhan akan bawa dia, betul. Tapi jangan jadi Tuhan atas orang itu. Kalau Tuhan tidak suruh saudara pacaran dengan orang itu, stop. Dalam nama Yesus, mengerti ya? Mengerti ya? Saudara mabuk, teman yang salah dibilang, itu orang keren, itu orang mantap. Kalau saudara pertama gue tepuk yang lain jalan sambil buka dada. Saya jago di kue pura. Lihat PM jago hilang mimpi. Lihat tentara jago hilang mimpi. Tapi selalu orang bilang apa? Macam. Makin saudara tarik, asal bisa bentuk SUPERMAN, Superman. Padahal yang Isya Prabowo ini Superman. Tapi kalau sudah pepujian, mantap.
Saudara-saudara, berhati-hatilah dengan teman yang mengatakan mantap. Saya tulis begini di Facebook saya. Jangan cepat-cepat senang untuk dipuji. Karena orang yang memuji bisa saja sedang menunggu kejatuhan. Tapi juga jangan cepat-cepat menerima pujian. Karena tidak semua pujian itu baik. Saudara masih ingat Yudas datang cium Yesus, cipika-cipik Yesus. Oh Yesus halo. Kalau orang kubang itu taten dia hidup. Tapi apa yang terjadi? Dia jual. Tidak semua orang yang keras terhadap saudara membenci saudara. Ada rencana Tuhan yang dia pakai untuk saudara. Amin. Ada mama yang keras kepada saudara karena dia ingin saudara menjadi baik. Kalau ada pendetamu yang tegas pada saudara karena dia ingin masa depanmu luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Berhati-hatilah dengan teman. Saudara-saudara lihat ini. Yang lanjut lagi. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlebih-lebihan. Ini tadi ketemu cium, apalagi orang sambil ditutup mulut. Tapi dengan baik. Tadi saya bilang apa? Lebih baik teguran yang nyata daripada pemahaman itu di dalam ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Jadi kalau ada kawan pukul, thank you. Apa sekali? Bukan, ini sebuah kiasan bahwa saudara daripada dielus-elus saudara, tapi saudara menuju pada maut. Mengerti ya? Tadi saya sudah kasih contoh ya, ya kan? Saya dengar, maaf kalau saya salah. Saya dengar mengenai Frankie Xiaomi. Kita tahu Frankie Xiaomi. Saya buka YouTube-nya. Dia seorang yang saya kagumi sebenarnya. Tapi ketika dia bercerai, lalu dia kawin lagi, saya kehilangan respect kepada Frankie Xiaomi. Tapi saya suka dengan dengar dia kesaksian. Waktu itu dia mengatakan, karena dia sering dipakai Tuhan di mana-mana, itu dia punya kawan-kawan pendeta-pendeta besar. Kemungkinan Gilbert Lumawendo. Dan orang-orang mengatakan, para pendeta mengatakan, lu bodoh. Jangan main-main. Tapi Frankie tetap pada pendirian. Dia merasa bahwa dia benar karena mendapatkan dukungan-dukungan dari teman. Dan hari ini ada orang mengatakan istrinya Febiola ya, sakit. Dan orang tanya, apakah engkau menyesal? Akhirnya saya menyesal. Orang yang mendukung dia keras, akhirnya dia sadar bahwa orang itu yang benar. Mengerti ya? Dalam hidup saudara, mama papamu sekali lagi, pendetamu, orang-orang dekatmu, kalau tegur dengan keras atas kesalahanmu, lebih baik terima. Karena itu bisa saja tangan Tuhan yang memakai dia. Ada amin? Ada amin. Saudara, kalau saudara tahu temanmu akan gagal, akan jatuh, ingatkan dia. Karena kalau dia jatuh, Yeskiel 33 berkata, kalau ada pedang datang kepada orang itu, lalu engkau tidak mengingatkannya, darah orang itu dipertanggungjawabkan kepada. Jadi kita boleh satu kaum muda di sini. Kalau saudara tahu ada orang yang pacaran, yang tidak seiman, dia hidup jauh dari Tuhan, Anda tidak kasih ingat, hati-hati. Saudara bukan sahabat yang baik. Ada amin. Sahabat yang baik tidak hanya mampu memberi uang, gara-gara traktir, sering-sering traktir, saudara disebut teman baik. Itu betul bagian dari teman yang baik. Tapi bagian terbaik dari teman yang baik adalah berani menegur sekalipun itu menyakitkan bagi dia. Ada amin? Ada amin? Yang berikut lagi, kalau masih ada ayatnya lagi, tidak. Karena sudah poin yang ketiga. Jangan ragu akan janji alias pegang erat janji Tuhan. Yakin akan janji Tuhan. Itu adalah cara ketiga untuk kita bisa lihat janji yang penuh harapan terjadi di atas hidup kita. Coba kita baca ayat yang ke-8. Bukan. Ayat yang ke betul ya, di sini betul ya. Ayat yang ke-10. Yeremia 29 ayat 10 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan apa? Menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Yeremia 29 ayat 11 harus diyakini, harus dipegang erat,
tanpa ragu-ragu oleh orang Israel. Sekalipun tadi kesempatan untuk ragunya orang Yehuda itu tinggi karena keadaan dengan janji berbeda, tetapi mereka dipaksa untuk tetap percaya sekalipun secara akal manusia ini tidak masuk akal. Mereka sedang ada di Babel, tawanan, janji Tuhan datang, tapi Tuhan minta tetap pegang janji Tuhan. Di tengah COVID boleh susah, tapi tetap yakin Tuhan di atas masalah kita. Saya diberkati dengan sebuah pernyataan ini. Kalau engkau punya masalah, jangan katakan kepada Tuhan, aku punya masalah. Sekali lagi, ada pernyataan berkatakan gini, jangan katakan kepada Tuhan, aku punya masalah, tetapi katakan pada Tuhan, pada masalah, aku punya Tuhan. Sudah dengar baik-baik? Beda. Jangan katakan kepada Tuhan, aku punya masalah, tapi katakanlah kepada Tuhan, pada masalah, aku punya Tuhan. Sudah bisa bedakan? Ini ada Tuhan di sini lalu bilang, saya punya masalah Tuhan. Balik bilang sama masalah. Bingung ya? Sekali lagi, ini ada Tuhan. Jangan bilang kepada Tuhan, saya punya masalah, tapi balik sama masalah bilang, masalah, saya punya Tuhan. Saudara, ini yang terjadi. Orang Israel punya masalah, tetapi Tuhan bilang, saya akan pulihkan engkau. Kapan itu? 70 tahun kemudian. 70 tahun itu untuk mempercayai sesuatu itu gampang kalau hanya tinggal 3 hari. Betul? Kalau saya bilang begini, nanti 3 hari saya akan datang di rumah. Gampang, cuma 3 hari itu tidak lama. Oke lah, kita percaya 3 hari ya datang ya. Tapi setelah 3 hari bisa saja dia datang, karena 3 hari kita tunggu tidak lama. Tapi 70 tahun di tengah terus mungkin saja mendekatkan 70 tahun tambah berat masalah mereka, tambah ditekan oleh orang Babel. Tapi mereka dipaksa untuk minta tetap percaya. Kita seorang janji kadang-kadang tidak tepat kita. Berapa? Saudara pernah orang pinjam sesuatu dalam hidup saudara, 3 hari lah dikembalikan, nanti ini baju dikembalikan. Setelah 3 hari, sabar dulu, dia belum cuci. 5 hari, 7 hari. Janji manusia sangat sulit dipegang. Tapi Alkitab bilang, saya tidak peduli keadaanmu berapa lama, janji itu tetap tergenapi saat engkau mempercayainya. Ada amin. Ada amin. Ini yang terjadi. Satu waktu orang Israel, dalam cerita orang Israel, musuh datang menyerang, mengepung mereka berhari-hari sehingga mereka kelaparan. Lalu Alkitab mengatakan mereka tidak ada makan, sehingga orang, kalau saudara lihat, masih ingat waktu Salomo menyelesaikan satu masalah, salah satunya adalah kelaparan. Jadi ceritanya di Israel ada kelaparan besar, sehingga kata Alkitab, tai kotoran itu harganya mahal. Sampai tai hewan itu mahal dalam cerita sejarah Israel. Lalu kalaupun tai tidak ada lagi mahal, ini hari saya bunuh Pak Pendeta Vicky anak, kita makan besok. Saya bunuh saya anak, kita makan besok. Betapa sadis. Lalu datang firman Tuhan, singkat cerita datang firman Tuhan berkata, ingat, nanti ada waktu di mana semua akan berubah, kondisi akan berubah, tidak lagi krisis. Kalian akan makan dengan limpah. Harga yang tadi mahal turun. Orang tidak percaya, raja tidak percaya. Apa yang terjadi di luar kemah? Karena biasa orang sakit kusta ada di luar perkemahan, di luar kota. Karena mereka tidak boleh ada di kota atau ada di perkemahan. Mereka berpikir begini, daripada kita di sini orang kusta itu mati, dulu mati, maju mati. Pergi kok ada bangsa itu di situ, musuh di situ, mereka bunuh. Kami dulu pun mati. Tetapi ini yang terjadi. Mereka coba pergi ke tempat perkemahan para musuh, dan saudara tahu, musuh telah lari. Karena Tuhan telah bikin sebuah penglihatan, pendengaran dari para musuh bahwa ada pasukan besar, dan mereka lari, tinggalkan makanan, emas dan sebagainya. Lalu singkat cerita, orang kusta ini cerita ke raja, dan mereka bisa makan, harga turun luar biasa. Tapi ada orang yang mengatakan, sekalipun Tuhan menolongnya,
Tidak mungkin situasi ini berubah. Dan saudara tahu orang yang ngomong itu diinjak mati oleh kuda. Apa artinya? Jangan pernah meremehkan janji Tuhan hanya karena kondisi. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan janji Tuhan hanya karena kondisimu. Kondisimu tidak boleh mengganggu kondisi iman. Sekali lagi, kondisi hidupmu tidak boleh mengganggu kondisi iman dan kondisi firman Allah. Sebab firman Allah tidak pernah terganggu oleh kondisi apapun. Pegang janji Tuhan, katakanlah. Anak muda, pegang janji Tuhan. Apa yang Tuhan janji selama engkau hidup benar, saya percaya Tuhan punya rencana luar biasa atas hidup saudara. Lalu lanjut. Yang keempat, cara untuk tergenapinya janji Tuhan masa depan yang penuh harapan adalah jangan malas untuk apa? Berdoa. Alias harus rajin berdoa. Ayat 12 coba kita lihat. Dan apabila, sudah lihat ini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apa yang dia dengar? Tadi Yakobus 9:11. Aku akan merancangkan masa depan yang penuh harap. Kerja keras sudah. Janji Tuhan harus dipegang. Tetapi yang satu ini jangan lupa. Jangan malas berdoa. Teruslah berdoa dan rajinlah berdoa. Karena saya selalu bilang, ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh tanganmu. Ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh otakmu. Ada hal-hal yang tidak dikerjakan oleh kemampuanmu. Ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh seluruh kekuatanmu. Kadang-kadang hanya bisa dikerjakan oleh satu kata, doa. Yesus pernah mengalaminya pada waktu dia bergumul untuk disalib. Alkitab berkata, titik-titik keringatnya berubah jadi darah. Karena dia sadar bahwa memikul salib, mati di atas kayu salib bukan perkara gampang, bukan perkara mudah. Tapi sekali lagi dia bilang, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan apa? Saudara tahu bahwa Israel telah kalah, sehingga mereka ada dalam lingkup yang terkungkung oleh bangsa Babel. Jadi mereka tidak punya kekuatan. Mereka tidak punya apa-apa untuk bisa keluar dari persoalan itu. Siapa yang bisa tolong mereka? Raja. Semua ditawan. Panglima ditawan juga. Orang-orang kuat ditawan juga. Siapa yang bela mereka? Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa bikin apa-apa, tapi mereka masih punya satu kekuatan. Saya kasih contoh. Saudara sudah miskin, susah, orang tua juga susah, tapi itu tidak boleh membuat engkau berpikir bahwa masa depanmu finish, masa depanmu sudah selesai. No. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu waktu Anda berdoa. Bisnis hari-hari ini boleh orang bilang tidak mungkin Pak Pendeta. Para pebisnis kawakan saja angkat tangan. Siapa kita Pak Pendeta? Saya mau bilang, klasiknya masih ada, janji Tuhan masih ada. Doa, berdoa. Saudara, anak-anak muda di Nazaret, saya ingatkan saudara, saudara tidak bisa meraih masa depanmu hanya karena engkau punya orang tua. Puji Tuhan kalau orang tuamu mampu. Dan kalau orang tuamu tidak mampu, ada satu cara, berdoa. Ada satu cara berdoa. Saya sudah lihat dengan biji mata saya sendiri. Saya tidak perlu sebut orang-orang yang saya kenal dengan persis. Saya tahu kehidupan orang tuanya di kampung bagaimana. Di Jemaat ini, bukan di tempat lain, di Jemaat ini. Saya tahu mereka orang kampung, orang tuanya juga tidak punya apa-apa. Tapi mereka hidup dengan satu, bekerja dan berdoa. Mereka bekerja. Kalau mereka jadi berhasil jadi sarjana yang luar biasa. Dari mana? Dari satu kata, berdoa. Saudara berkata, Pak Pendeta, saya tahu saya orang tua susah kalau berdoa. Karena doa masih bisa melakukan sesuatu di luar kemampuan. Nah masalahnya kalau kita semua orang tua susah, kita juga susah, malas berdoa, habis sudah saudara.
Ada. Ketika engkau tidak lagi punya kemampuan, masih ada kemampuan di luar kemampuanmu, itu doa. Saudara masih ingat waktu Goliat menghadapi Daud. Daud sadar pertama secara fisik Daud kecil. Secara pengalaman Daud tidak punya pengalaman. Daud punya pengalaman menggembalakan. Goliat punya pengalaman perang fisik. Daud kecil. Tapi saudara tahu Daud berkata apa? Kamu mendatangi aku dengan lebing dan tombak. Aku datang dengan nama Tuhan. Sebagai ada unsur, aku datang dengan doaku. Dan akhirnya Goliat harus tunduk di bawah doa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, gereja ini juga dibanding gereja yang lain, mungkin gereja lain luar biasa. Mungkin gerejanya luar biasa, pemain musiknya luar biasa, pendetanya luar biasa, AC-nya luar biasa, kita sini kipas angin yang luar biasa. Sehingga duduk agak lama, masuk angin. Tapi saya pikir, jadi luar biasa itu kalau kita punya semua yang tadi itu. Pendeta luar biasa, pemain musik luar biasa, pengkhotbah luar biasa. Untuk jadi gereja luar biasa itu biasa. Tapi jemaat yang biasa, pemain musik yang biasa, singers yang biasa. Tapi kalau sama-sama berdoa, kita melahirkan gereja yang luar biasa. Kita melahirkan perkara-perkara yang luar biasa. Ada amin. Saudara, hidup ini simpel. Mau jadi luar biasa, tidak ada cara lain. Berdoa. Apa saya suka ya. Dulu saya kadang-kadang stres. Kita doa hanya paling ya beberapa orang setiap Jumat. Tapi sudah beberapa bulan saya beli topi, angkat topi untuk saudara. Ya, tempat ini penuh dengan orang-orang berdoa. Kenapa? Karena saya sadar Anda tidak bisa berdiri di sini kalau tidak berdoa. So, kalau Anda tidak berdoa, Anda sedang show di sini. Kalau Anda tidak berdoa, Anda hanya sedang show di sini. Tahu show ya? Pertunjukan. Gereja tidak sedang bicara pertunjukan. Gereja sedang bicara satu hal, kuasa Tuhan. Saudara mau show, saya sering bilang artis lebih baik cara main mereka. Artis lebih baik dari cara nyanyi. Tapi yang membedakan saudara dan saya adalah sekalipun saudara saya dan saya nyanyi biasa-biasa, tapi orang berkata saya ketemu Tuhan. Saya tidak mau kasih sebut nama. Ada salah satu orang yang kami tugaskan khotbah di sini. Dia bukan gembala, dia bukan saya. Dia khotbah hanya beberapa menit. Tapi ada orang keluar lalu bilang begini. Dia tuh siapa tuh? Oh, dia hanya berjual. Ya, kecil-kecil. Lalu orang itu mengatakan, waktu dia khotbah, saya rasa bulu badan berdiri. Saya rasa hadirat Tuhan. Bukan orang yang luar biasa. Tapi hanya karena dia bicara, orang mengatakan, kok beda ya dia luar biasa. Ini bukan kesaksian palsu, ini bukan terjadi tahun lalu. Tahun baru beberapa saat ini. Saya dengar itu bukan saya iri, malah saya bilang wah luar biasa. Itulah kelebihan doa. Ada amin. Jadi dan apabila kamu berseru dan berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Lanjut pada ayat selanjutnya, Lukas 18 ayat 7 tentang doa lagi. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan Allah yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi saudara, yakinlah doa bisa mengubah keadaan. Satu lagi ayat lain. Matius 7 ayat 8 sampai 9. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika minta roti? Kata minta di sini sedang bicara tentang doa. Orang yang berdoa itu tidak sia-sia. Dia bilang kalau Bapa yang jahat, kita lanjut saja. Atau memberi ular jika ia meminta ikan.
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya. Baru-baru saya mau ke Kapan, tapi setelah saya pikir-pikir ada banyak hal menjadi pertimbangan. Ya, kita tahu bahwa perjalanan itu butuh biaya, belum tenaga dan sebagainya. Tapi anak-anak saya selalu, saya berharap mereka tidak menggunakan khotbah saya malam ini untuk pakai sebagai kunci selanjutnya. Jadi bangun pagi, saya tidak tahu rapat pertemuan pribadi antara istri dan anak saya di mana, saya tidak tahu. Tiba-tiba anak saya bilang, "Bapak ketemu kapan, Pak?" Saya bilang, "Tidak." Besok mereka, "Bapak di kapan, Pak?" "Tidak." Anak saya bungsu bawa oleh puli-puli, bilang, "Bapak bertanggung bensin 50.000." Tidak. Tapi sebenarnya di hati saya kasihan gitu. Anak-anak saya minta ulang-ulang, saya kalau tidak kasih. Dalam hati saya, kalau dong masih minta sekali kita jalan. Kalau dong sudah diminta, tapi mungkin dong dengar saya membisikkan, sehingga mereka datang lagi, "Bapak jalan." Saya bilang 15 menit siap. Lebih dari 15 menit batal. Biasa mereka mandi setengah jam, sisir rambut, bibir merah semua hari itu. Tidak perlu 15 menit. Selesai. Kita berangkat. Mau saya pikir, anak-anak saya tahu kalau suku mengulang-ulang, sekalipun saya keras, akhirnya luluh juga. Alkitab bilang orang berdoa, teruslah berdoa, karena Anda sedang meluluhkan hatinya Tuhan. Amin. Menangislah di bawah kaki Tuhan. Berteriaklah di bawah kaki Tuhan, karena Allah saya, Alkitab bilang, kalau yang jahat tahu memberi roti dan tidak memberi gula, apalagi Bapamu di surga. Bapa yang jahat seperti saya bisa punya hati tergerak, apalagi Bapa di surga. Katakan amin. Karena lihat ini ayat selanjutnya berkata begini, Yakobus 5 ayat 16 sampai 17. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Satu doa lagi muncul supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila yakin didoakan apa? Sangat besar kuasanya. Lalu dia kasih contoh, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ada perkara mustahil. Dia bilang hujan tidak turun, karena dia berdoa. Elia berdoa. Dia bilang manusia, kalau saudara mengatakan Elia itu luar biasa, oh tidak, kita mengatakan Elia manusia biasa seperti Anda dan saya. Tapi yang membuat Elia berbeda adalah doa. Ada amin. Jadi kalau saudara mau jadi orang yang berbeda, berdoa. Ada amin. Yang terakhir, jangan malas untuk cari Tuhan, alias sering-seringlah, setialah cari Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir, untuk melihat rencana Tuhan, cari sang desainer itu, Tuhan Allah. Dia kan yang merancang. Dia bilang apa? Aku merancang masa depan yang penuh harapan. Kalau gitu jangan cari orang yang tidak pernah mendesain hidupmu. Sekali lagi, kalau engkau mau desain Tuhan terjadi, carilah yang mendesain hidupmu. Siapa dia? Tuhan Allah. Ayat 13-14 bilang begini. Coba kita baca ayat 13-14 sebagai penutup. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaan. Masa depan yang penuh harapan itu sekali lagi dirancang oleh Tuhan. Kalau dia masa depan yang penuh harapan itu dirancang oleh Tuhan, tadi saya bilang, carilah perancang itu. Kalau engkau mau yang baik, cari perancang itu. Gereja ini akan membangun. Saya suka melukis. Saya bisa gambar gereja. Tapi saya tidak sebaik orang arsitek. Maka kita bayar 11 juta untuk orang bisa gambar. Saudara bayar, kasih saya gambar, kasih 11 juta. 11.000 saya bisa gambar. Tapi hasilnya tentu berbeda dengan seorang desainer sejati, perancang sejati, arsitek sejati. Waktu saya kasih tunjuk saudara di sini lihat,
bagusnya minta. Memang harganya bang 11 juta. Karena perancangnya minta. Demikian dengan Tuhan. Kalau mau hidupmu dirancang baik, tergenapi rencana itu, sekali lagi datang kepada Sang Desainer kehidupanmu, perancang kehidupanmu. Siapa? Tuhan Allah. Alam. Saudara, katanya untuk punya masa depan harus sekolah di tempat sekolah yang baik. Itu saya setuju. Kalau saudara punya uang, sekolah di tempat terbaik. Bagaimana dengan saudara tidak mampu? Kembali pada Sang perancang kehidupan. Tuhan bisa rancang masa depanmu tanpa fasilitas terbaik. Sudah banyak cerita. Kalau tapi ini tidak berarti saudara punya kemampuan ke sekolah terbaik, saudara tidak pergi, itu juga salah. Kalau saudara punya uang ke sekolah terbaik, kalau saudara punya kemampuan sekolah terbaik, cari sekolah itu. Tapi pesan saya ketika engkau tidak bisa ke sekolah yang terbaik, carilah Tuhan yang terbaik. Itu Allah perancang hidup. Ada. Saudara, yang rancang hidup ini kita ini bukan manusia. Yang rancang Tuhan Allah. Amin. Yang rancang siapa? Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah yang rancang, tidak pernah keliru dan salah. Selalu yang dia rancang tepat. Selalu yang dia rancang benar. Selalu yang dia rancang itu luar biasa. Tidak ada kata. Saya omong ini karena saya berasa mau dekat-dekatlah, tempel-tempellah dengan Tuhan selalu. Karena Tuhan selalu akan merancang yang terbaik bagi hidup saudara. Siapa Anda? Adakah anak-anakmu yang mau dia Tuhan rancangkan sesuatu bagi dia? Bawalah dia kepada Tuhan, dekatkanlah dia kepada Tuhan. Saya percaya rancangannya tak pernah salah. Sekalipun tadi saya bilang keadaannya tidak akan membuat Anda meyakini rencana itu terjadi. Tapi yakinlah Tuhan tidak terganggu dengan keadaan. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan mari kita bantu berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama.